Dewasa ini, pemahaman kaum muslim tentang Islam cenderung menitikberatkan pada aspek langitnya, bukan buminya. Seolah-olah mereka beragama sepenuhnya untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan membutuhkan agama mereka, sehingga pembicaraan tentang agama dilakukan secara tergopoh-gopoh, beringas, dan tanpa toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jaruni Channel. Dalam video kali ini saya akan membahas apa itu agama. Apakah agama itu penting atau apakah agama itu tidak penting? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Untuk membuktikan apakah agama itu penting atau tidak penting, kita bisa menelusurinya lewat ajaran agama itu sendiri. Ajaran Islam terangkum dalam Al-Quran dan Hadis, dua sumber utama. Dalam salah satu hadis yang sangat terkenal disebutkan bahwa senyum kepada orang lain adalah sedekah. Ya toh? Pertanyaannya, apakah hadis ini penting? Jawabannya tergantung. Tergantung dari mana kita melihat hadis ini. Dalam masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai-nilai kesopanan, di mana setiap orang saling sapa dan saling hormat menghormati, hadis tadi tidak terlalu penting. Mengapa? Karena ia menjadi bagian dari praktek kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang terjadi di masyarakat ya tidak terlalu penting, lumrah. Namun dalam masyarakat yang saling bermusuhan satu sama lain, saling membenci, hadis tadi menjadi penting. Semacam mengingatkan, ya kan? Menjadi penting sekali. Dulu sebelum Islam datang, masyarakat Quraisy bertikai satu sama lain. Setiap kabilah mengklaim keutamaan sukunya. Kebanggaan terhadap suku dan kelompok membuat mereka bermusuhan satu sama lain, saling memerangi, lalu Islam datang mengajarkan persaudaraan dan persamaan. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, tolong menolong, dan saling memaafkan. Demikian kira-kira pesan Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna hingga ia mencintai saudaranya, seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi berupaya membangun kembali masyarakat Quraisy yang didera perpecahan dan permusuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak setiap orang berkontribusi. Diawali dari diri sendiri, dan dari hal yang paling kecil dan sangat sederhana. Maka kemudian senyum dan maaf menjadi senjata ampuh untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Seseorang yang tengah gundah gulana bisa luluh hatinya melihat temannya atau saudaranya tersenyum kepada dirinya. Itu dengan lembut senyum. Kekhilafan atau kesalahan tidak perlu diperpanjang, dimaafkan saja. Ada dua alasan mengapa maaf begitu dianjurkan. Pertama, maaf menyelesaikan banyak persoalan. Kedua, maaf memberi kesehatan kepada masyarakat secara mental. Ketika Islam diturunkan, Islam tidaklah dimaksudkan sebagai ajaran langit yang tidak boleh digapai oleh manusia. Justru sebaliknya, Islam diturunkan untuk menumbuh suburkan sistem sosial yang rusak di bumi. Manusia beragama bukan untuk Tuhan. Manusia beragama justru untuk diri mereka sendiri.
Dengan kata lain, agama mengembalikan manusia kepada nilai-nilai sejatinya. Namun kemanusiaan yang diajarkan Islam bukanlah kemanusiaan yang menggelondang di dunia ini tanpa tujuan kesana kemari gitu kan. Kemanusiaan ini dihubungkan dengan nilai-nilai, dengan asal-usul dan tujuan manusia sendiri. Manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa agama pada dasarnya adalah peneguhan atas nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran agama tentang maaf dan menolong sesama manusia adalah pesan kemanusiaan. Otentik, tapi justru sering dilupakan manusia. Agama datang untuk mengingatkan kembali agar pesan ini diingat kembali dan diamalkan. Memaafkan dan menolong sesama sesuatu yang bukan khas Islam. Tradisi ini atau praktek ini ditemukan di berbagai peradaban di seluruh dunia. Dewasa ini, pemahaman kaum muslim tentang Islam cenderung menitik beratkan pada aspek langitnya, bukan buminya. Seolah-olah mereka beragama sepenuhnya untuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan membutuhkan agama mereka, sehingga pembicaraan tentang agama dilakukan secara tergopoh-gopoh, beringas, dan tanpa toleransi. Agama lalu menjadi legitimasi atas tindakan yang justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sekali lagi, agama bukanlah ajaran langit yang tidak ada hubungannya dengan bumi. Justru makna hakiki agama harus dibangun di bumi ini. Semangat dan pesan Islam melalui simpul-simpul historisnya dan terus melesat menuju nilai-nilai kemanusiaan. Karena agama identik dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka ia selalu relevan. Yang harus kita pahami dari agama, kata Presiden Soekarno, adalah apinya, semangatnya, bukan bentuk wadahnya. Jadi yang ditangkap bukanlah 2:1 dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, tapi semangat Islam untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang pada saat Islam diturunkan nyaris tidak mungkin, dan semangat ini harus terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bila prinsipnya seperti ini, bisa jadi perempuan sekarang menerima waris sama atau bahkan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dulu Munawir Sazali, Menteri Agama RI, pernah mengkritik sistem 2:1 ini dalam waris sebagai sesuatu yang tidak relevan lagi. Ini karena menurut beliau, masyarakat sudah berubah. Apa sih yang tidak berubah di dunia ini? Perubahan adalah sesuatu yang kodrati. Agama pun berubah sesuai dengan perkembangan zaman yang juga terus berubah. Ketika manusia semakin berperadaban, banyak aspek agama harus dikaji ulang, ditafsirkan kembali agar semangat tetap relevan. Pada abad modern seperti sekarang, peran agama semakin tergerus oleh nalar manusia. Peran agama sebagai sistem penjelas diambil alih oleh nalar manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memprediksi secara lebih baik apa yang akan terjadi esok. Orang menyebutnya sekularisasi. Proses di mana akal budi manusia dipercaya sanggup mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi manusia. Di dunia barat, proses ini sudah berlangsung lama. Di lingkungan muslim, kaum muslim, sekularisasi baru terjadi seabad terakhir. Hal yang paling mencolok dari proses ini adalah munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dalam tanda kutip menantang
doktrin dan praktik keagamaan. Sebagai kaum beragama, umat muslim tidak perlu risau dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Iman tidak perlu tergerus. Justru kemajuan dan ilmu dan teknologi harus menjadi bagian penting dari kehidupan umat manusia. Dalam hubungan ini, tugas agama yang paling penting adalah memberi landasan etik agar ilmu pengetahuan teknologi memberi kemaslahatan, bukan kemudorotan bagi kehidupan manusia. Perlu diketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah buah dari akal budi manusia. Dan Islam sejak awal mengupayakan agar akal budi manusia tumbuh dan berkembang. Maka sia-sialah mereka yang anti ilmu pengetahuan, kaum muslim yang anti pengetahuan dan teknologi karena mereka menolak konsekuensi ajaran mereka sendiri. Ajaran yang ditangkap dalam bentuk wadahnya seperti Soekarno bilang semakin tidak berdaya diserang oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Praktik bersiwak seperti dicontohkan Nabi yang masih dipraktikkan oleh sebagian kaum muslim menjadi sesuatu yang begitu obsolet, kuno. Pada zamannya praktek ini penting. Ketika orang masih beranggapan membersihkan gigi barangkali akan membuat para peri gigi murka. Namun di abad modern, siwak ketinggalan zaman. Orang modern punya teknik yang jauh lebih baik untuk membersihkan gigi. Demikianlah video kali ini tentang apa itu agama, apakah agama itu penting tidak penting. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan komen share ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.